penghasilan tadi sudah langsung dari gajinya atau penghasilan itu sudah dipotong dari yang memberikan betul gajinya pekerjaan. gitu Betul. ya. Jadi untuk menghitung pasal 21 nih itu nggak bisa langsung dihitung sembarangan nih Kak Suci. Oh, gimana tuh Kak Iya. gajinya? Ini batasnya yang dikenakan pajak tuh sebenarnya berapa? Apakah ada batasnya ataukah ketika dapat uang masuk nih langsung kena gitu? Oke, Gimana? oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sampai berjumpa lagi di siang hari ini, kawan pajak. Mungkin sedikit secara background nih beda ya. Kan hari ini spesial, kita live dari acara Mandiri Living Fest. Yap. Gitu ya. Makanya ini sedikit agak meriah kalau kita lihat ya. Betul, betul. Nah, di sebelah saya hari ini sudah bergabung bersama dengan Kak Fai. Siap Kak Suci. Apa kabar Kak Suci? Alhamdulillah sehat dan semangat ya, kita dari pagi di sini Iya. untuk membantu kawan pajak untuk aktivasi Kortex gitu ya. Dan KODJP ya. Betul. Nah, hari ini kita selain kan sudah Kortex, nah untuk selain itu tahun depan kan ada yang namanya PPH tahunan orang pribadi. Betul. Tahunan orang pribadi kan terkait dengan PPH 21 Yap, gitu ya. betul sekali. Nah, siang hari ini makanya kita akan membahas tentang PPH 21. Ya. Apakah setiap penghasilan itu kena pajak? Mm-hmm. Ataukah dalam kurang lebih 30 menit ke depan ya, Kak Ya, Fai, kita ya. akan membahas tuntas tentang topik ini. Betul sekali. Mungkin sebelum masuk ke materi ini banyak sobat bijak yang sebenarnya tadi ada juga sih yang sudah kesini itu sebenarnya gaji saya tuh Kena sebetulnya pajak apa enggak ya? sebenarnya gaji saya tuh sobatnya tuh kena semua apa enggak? Betul. Gitu. Apakah dan berapa tarifnya, gimana penghitungannya kan gitu ya. Nah siang hari ini kita akan mencoba nih untuk berdiskusi bersama Kak Fai tentang PPH 21. gitu ya. Betul. Nah, terus gimana Kak Fai yang kira-kira? Baik Kak Suci, terima kasih dan halo sobat bijak semua ya. Jangan lupa kunjungi booth DJP Ya, yang ada di Living Fest Mandiri Di Nice di Nice Peak. 2. Oke. Jadi kalau mau ketemu sama Kak Suci langsung bisa datang ke sini ya Kak Suci. Ramai loh, banyak temanya ya Kak Fai ya. Betul. Baik, ini kita hari ini membahas tentang PPH pasal 21 ya tadi ya. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada yang tanya, ini penghasilan saya kena pajak apa enggak gitu ya. Nah, mungkin kita kita kulik dulu nih pengertian PPH pasal 21 itu apa gitu ya Kak Suci ya. Jadi berdasarkan PMK 168 tahun 2023 untuk PPH pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini yang dicatat ya, orang pribadi ya, dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan perlu diketahui untuk PPH pasal 21 ini termasuk dalam jenis pajak yang sifatnya pemotongan. Artinya pasal 21 ini sudah dipotong oleh pemberi kerja. Jadi penghasilan tadi sudah langsung dari gajinya atau penghasilan itu sudah dipotong dari yang memberikan pekerjaan. gajinya, gitu Betul. ya. Jadi tidak disetor sendiri ya Kak Suci ya. Nah, terus ini yang pemberi kerja ini bisa tergolong sebagai orang pribadi, mungkin dia punya usaha, dia merekrut pegawai misalnya ya, karyawan, itu bisa instansi pemerintah, wajib pajak badan, atau juga yang termasuk dalam bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan gitu. Nah, terus untuk menghitung pasal 21 nih itu nggak bisa langsung dihitung sembarangan nih Kak Suci. Gimana tuh Kak? Iya, harus kita bagi kategori-kategori. Nah, kategori ya, ini ada berapa nih kok kategori ini kayaknya banyak ya. Iya, ada berapa kira-kira? Kategori subjek pajak PPH pasal 21 itu ada 4 kasus. Ada 4. Nah, 1 pegawai tetap, Pegawai tetap, 2 pegawai tidak tetap, pegawai tidak tetap, terus bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Peserta kegiatan. Nah, itu. Nah, jadi kalau tadi ada
wajib pajak yang tanya, saya nih termasuk apakah gaji saya ini dipotong atau enggak, kita harus tahu dulu dia masuk kategori yang mana. Oh, jadi apakah wajib pajak masuk kategori 4 kategori tadi ya, pegawai tetap kah atau bukan pegawai tetap kah? Betul. Apa tadi satu lagi yang pegawai bukan pegawai, bukan tidak tetap, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Nah, dia termasuk yang mana kita harus tahu dulu nih gitu. Jadi kan kalau untuk kita bicara tentang penghasilan sobat bijak ini termasuk ke dalam kategori apa Pak? Misalkan ini Kalau di kesempatan ini kita akan bahas yang mana? Kan tadi ada 4. Betul. Kalau tadi aku dengar dari Kak Suci, katanya ada kata gaji ya tadi ya. Iya, paling banyak tadi kayaknya dari pagi banyak kan tadi sih itu sih yang gaji disebut, ya. betul, Oke. gaji. Kalau kita berbicara dengan gaji, berarti ini adalah termasuk dalam kategori penghasilan yang diterima rutin setiap bulan. Oh. Nah, maka sobat bijak ini dikategorikan sebagai pegawai dulu nih, pegawai. Berarti yang kategori pertama ya tadi Ya, disebut ya. Oke. pegawai kan ada tadi pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Nah, jadi kalau untuk yang tadi pengertian pegawai sendiri ini adalah orang pribadi yang bekerja baik sebagai pegawai tetap atau dia pegawai tidak tetap. Bisa dua pilihan nih, karena kan pegawai tadi ada dua pilihan ya. Oke. Nah, terus bisa itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain sesuai dengan keinginan si pemberi kerja gitu. Agak panjang ya? Iya, agak panjang. Terus tadi kalau melihat yang datang tadi ya, itu dia menerima penghasilan gaji bulanan, maka sobat bijak itu termasuk dalam kategori pegawai tetap. Pegawai tetap karena setiap bulan dapat gaji. Rutin dan teratur. Nah, dalam pengertiannya sendiri pegawai tetapnya apa? Adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak ya, dalam suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tersebut itu pegawai tersebut dia bekerja secara penuh. Secara penuh walaupun kontrak ya kontrak, tapi kalau selama dia bekerja penuh di situ berarti termasuk pegawai tetap. Iya, dimaksud pegawai bekerja secara penuh ini ya mungkin bisa terikat jam kerja di tempat situ, dia benar-benar harus berada di suatu tempat itu, bisa jadi dia harus berada di suatu lingkup ya, misalnya di kantor atau apa seperti itu. Oh, itu. Jadi tadi itu juga ada pertanyaan lagi Kak dari pagi itu. Jadi tuh misalkan tadi ada datang nih. Emang kan ada yang statusnya nonaktif. Terus dia bertanya, "Ya emang batasnya yang dikenakan pajak tuh sebenarnya berapa? Apakah ada batasnya ataukah ketika dapat uang masuk nih langsung kena gitu?" Oke. Batasnya gimana? Oke, kalau kita bicara pegawai tetap, tentunya ada batasan penghasilan yang dikenakan pajak. Simpelnya itu kalau kita berdasarkan undang-undang namanya itu PTKP. PTKP itu singkatan. Iya, singkatan. Singkatan baik. Ini singkatannya Pak boleh mungkin disebutkan, mungkin ada yang baru dengar. Iya, PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi orang pribadi itu berhak mendapatkan ada bagian penghasilannya itu yang tidak dikenakan pajak. Oh, jadi tidak serta-merta ketika dapat penghasilan langsung kena gitu ya? Betul. Nah, kalau untuk yang berlaku di tahun 2025 ini, PTKP itu kalau untuk orang pribadi itu setahunnya 54 juta. 54 juta satu Ya, tahun. Satu tahun, betul. Kalau dia sudah menikah, itu ada tambahan lagi untuk istrinya sebesar 4.500.000. Jadi dijumlahkan atau sistemnya jadi 54 ditambah betul, lagi gitu ditambah ya? 4.500.000. Jadi semakin tinggi. Ya, terus kalau dia punya anak nih, dia bisa menanggung sampai 3 orang. Jadi setiap anaknya tuh dapat tambahan lagi 4.500.000. Oke, jadi untuk membiayai itulah ya. Ya, betul. Gitu ya. Bahkan untuk tanggungan ini pun sebetulnya tidak hanya anak, bisa orang tua, bisa mertua, boleh. Satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah.
Nah, gitu. Jadi nggak hanya terlekas ke istri sama Iya, anak. betul. Gitu ya. Boleh Ada mau ya. nanggung orang tua boleh juga. Tapi dalam satu kakak ya. Dalam satu tetangga nggak boleh, nggak boleh kakak tetangga ya. Gitu. Jadi kalau kita breakdown nih Kang Suci, tadi 54 juta ya setahun. 54 juta. Kalau oke. kita bagi 12 artinya itu sekitar 4.500.000 sebulan. Oh ya. Ya kan? Jadi kalau di bawah 4.500.000 itu maka sudah bisa dipastikan bahwa itu tidak kena pajak. Dalam 1 bulan ya. Ya, berarti per bulannya. batasannya. Begitu Kak iya, Suci. iya. Jadi ya itulah. Jadi jangan khawatir, jangan takut aduh jangan-jangan nih penghasilanku langsung dipotong. Iya, gitu ya. tadi soalnya juga banyak yang datang ke sini ya, Nah. apply. Hmm. Tapi kalau misalkan penghasilannya di atas, tadi kan ada di bawah pasti nggak kena kan ya kan? Tapi kalau misalkan penghasilannya sudah di atas yang namanya PTKP tadi itu, Oke. itu cara menghitung pajaknya kayak gimana? Oke, baik. Nah, berdasarkan PMK 168 tadi ya, tahun 2023 untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 ini dibagi menjadi 2 perhitungan, Kak. Dari 2. Nah, jadi 2 perhitungan. Sebetulnya ini bukan pajak baru, cuman untuk memudahkan menghitung pajaknya. Gitu. Jadi ada kalau aku bahasa undang-undang nggak apa-apa ya, Kak ya? Berat kayaknya, beratnya siang-siang dalam undang-undang gitu kan bukannya Ya, untuk jadi kalau bahasa undang-undangnya itu perhitungannya tuh ada 2. Kalau simpelnya tuh perhitungan bulanan atau di Ya. bahasa undang-undangnya itu perhitungan pajak selain masa pajak terakhir. selain masa pajak terakhir. Itu yang Oke. hitungan bulanan. Terus ada perhitungan masa pajak terakhir. Nah, Oh, itu jadi Kak. dua itu dipisah antara sebelum masa pajak ini sama masa pajak terakhir. Iya, Oke. betul. Jadi kalau misalnya nih Kak ya, misalnya kita bekerja dari Januari sampai dengan Desember nih. Nah, jadi bulan Januari sampai dengan November itu disebut masa pajak selain masa pajak terakhir. Karena masa pajak terakhirnya Desember. Betul. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi, untuk perhitungan masa pajak selain masa pajak terakhir itu menggunakan tarif efektif rata-rata atau yang Tarif disebut disingkat TER. Wah, gitu. Kayak ya. TER. Nah, TER ini pun dibagi 3, ada TER A, TER B, dan TER C. Oh. Nah, gitu. Terus untuk yang masa pajak terakhir itu menghitungnya menggunakan tarif pasal 17. Pasal 17 itu berarti yang biasanya yang sebelum ada istilah TER itu. ini ya. Oke. Yang ada range-nya yang 0 sampai 60 juta itu 5% dan Oh seterusnya. iya, betul-betul. Gitu. Kalau yang TER tadi kan katanya ada 3 ya, kayak itu betul. TER-nya apa bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi Misalnya mungkin kategori. tadi TER-nya ada 3 ya, TER A, TER B, TER C. Nah, untuk TER A itu kategori untuk PTKP. Tadi ya, kita singgung-singgung PTKP Ini deh. tadi PTKP eksis banget dari awal kita sebut-sebut. Oke. terus Betul. PTKP gimana? Penghasilan tidak kena pajak tadi ini bersinggungan dengan TER. Jadi kalau dia tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, terus untuk yang tidak kawin memiliki tanggungan 1, terus untuk kawin dan dia menikah tapi belum memiliki tanggungan, itu termasuk kategori TER A. Oh, jadi Nah. TER A itu yang tadi sebelum menikah, yang berarti yang 54 juta tadi itu ya. Ya, Oke, jadi oke. kalau TER A itu dia paling rendahnya itu kalau 0% itu sampai dengan sampai dengan 5.400.000. Itu tarifnya 0. Tasnya 0. Sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya 0. Oke. Di atas itu baru dikenakan pajak. Berarti ada A, ada B. Ada ya. A, ada B. Yang B gimana yang Nah, B-nya? kalau B itu untuk PTKP TK tidak kawin dengan 2 tanggungan. Kawin dengan dua tanggungan. Kawin memiliki 1 tanggungan K1, terus tidak kawin memiliki 3 tanggungan atau TK3, dan K2 atau kawin menikah terus memiliki tanggungan 2. Oh. Nah, itu TER B. Jadi memang PTKP ini sangat menentukan lapisan yang Betul. tarifnya tadi itu ya. Ya, terus kalau TER B ini itu dengan tarifnya 0% itu kalau penghasilannya sampai dengan 6.200.000 1 bulan. 1 bulan. 1 bulannya. Ya, Oh. jadi Nah, tadi 5.400.000, sekarang naik lagi ya berarti Naik lagi. 200. Berarti Ya. yang C ini juga lebih tinggi lagi nih yang C Kalau pasti lebih C gimana? tinggi. Kalau C untuk apa? kalau C ini untuk kategori PTKP menikah sudah memiliki tanggungan 3 orang. Yang
paling maksimal tadi paling berarti maksimal ya? itu tarif 0%-nya itu untuk penghasilan sampai dengan 6.600.000. 6.600.000. Berarti memang ini ya paling tinggi ya jatuhnya ya batasannya. Betul. Jadi pastikan nanti untuk sobat bijak ini harus melaporkan status PTKP kita ke bagian keuangan. Biar nggak salah ya. Iya, betul. Karena ini akan menentukan berapa pajak yang dipotong nantinya. Biar nggak salah, maksudnya buat penentuan ternya tadi Ya, itu kan ya. betul. Nah, kalaupun misalnya sobat bijak nih, tadi kan ada yang datang nih, berapa sih pajakku gitu ya. Nah, kalau memang mau coba ngitung sendiri nih Kak, bisa kunjungi kalkulator.pajak.go.id. Kalkulator.pajak. Ini website resmi ya? Website resmi dari pajak. Betul. Jadi mungkin selama ini bertanya-tanya, emang penghasilanku kena pajak apa enggak gitu ya. Itu bisa ngitung sendiri di kalkulator.pajak.go.id. Dan itu situs resmi emang disediakan DJP pajak untuk memudahkan sobat bijak untuk mengecek perpajakan. Betul sekali. Tadi kan sebelumnya nih kan tadi sebut ada dua ya, yang dari sebelum masa pajak ini masa pra-Brazil. Ini yang kalau ini apa nggak dikenakan 2 kali ya Kak Faya? Ini bisa dijelaskan lagi nggak untuk penghitungan masa pajak terakhirnya itu seperti apa? Baik. Nah, tadi kan kita bedakan antara perhitungan bulanan atau masa pajak selain masa pajak terakhir dan perhitungan akhir tahun itu yang disebut dengan masa pajak terakhir. Nah, untuk perhitungan masa pajak selain masa pajak terakhir atau yang bulanan itu sifatnya adalah kredit pajak. Nah, kredit pajak jadi yang sudah dipotong setiap bulannya nanti akan mengurangi penghasilan, mengurangi pajak yang akan dipotong di akhir tahun. Jadi yang misalkan tadi contohnya dari Januari sampai November itu akan mengurangi yang terutang di Desember. Ya, mungkin supaya pemahamannya lebih simpel ya. Jadi misalnya gini, seharusnya misalnya sobat bijak itu di tahun 2025 dipotong 1 juta misalnya ya. Nah, tapi dia sudah setiap bulan dipotong 100.000 misalnya. Nah, dipotong 100.000 terus berarti anggap aja 1.200.000 lah ya biar simpel ya. nanti ganjil hitungannya. Nanti ganjil hitungannya ya. Jadi 1.200.000. Jadi nanti sampai dengan bulan 11 itu kan dia sudah bayar 1.100.000 karena setiap bulan dipotong 100.000. Nah, nanti di akhir masa di bulan Desember dia cuma bayar lagi cuma 100.000 aja. Gitu. Oh, jadi sebenarnya yang Januari November itu tetap dihitung ya, nggak dibilang begitu saja. Iya, jadi bukan double, perhitungannya bukan perhitungan ganda. Jadi cuman supaya tidak berat di akhir tahun hitungannya seperti itu. Kalau dulu kan ngitungnya agak rumit Kak. Menghitungnya tuh dulu disetahunkan dulu, terus dibagi 12. Nah, ini agak rumit sebetulnya. Oh, jadi sekarang lebih mudah karena yang tadi ter itu langsung kali gitu dan tetap bisa diperhitungkan di Betul, dan nanti di akhir tahun tuh kan masih ada pengurang-pengurang lain Kak, perhitungannya bisa jadi ada iuran pensiun, terus yang pasti jadi pengurang tuh biaya jabatan. Itu biaya jabatan tuh jadi pengurang yang pasti, kalau dia pegawai tetap dia berhak mendapatkan pengurangan lagi. Pasti ya. Gitu. Nah, nanti biar jelasnya silakan coba di kalkulator.pajak.go.id tadi. Kalkulator pajak.go.id. Kalau kita jelaskan sekarang saya harus harus ada papan tulis ya. Ada papan tulis di sini ya. Gitu. Udah semacam kuliah umum. Iya. Jadi takutnya nanti kawan sobat bijak ini apa ya gitu. Acaranya apa, kegiatannya apa gitu. Mungkin itu Kak penjelasan simpelnya untuk jadi jangan takut itu tidak dihitung 2 kali, tapi untuk yang bulanan itu sistemnya jadi kredit pajak gitu. Jadi kalau misalkan misalnya saya boleh nanya nggak? Kalau misalkan nih kan namanya kredit pajak ya. Kalau misalkan Januari November saya dipotongnya ternyata lebih gede daripada yang terutang di Desember, itu kelebihannya gimana? Oke. Kalau misalnya artinya pajak terutangnya lebih besar daripada lebih kecil daripada kredit pajak itu bisa statusnya lebih bayar. Nah, kalau dia memang dipotong atau tidak ditanggung PPh pasal 21-nya tidak ditanggung perusahaan, maka yang mengembalikan itu nanti perusahaan. Jadi dari kantornya sendiri ya. Iya, misalnya ada lebih bayar kelebihan potong pasal 21 nih. Nanti
kalau dia tidak ditanggung atau dia membayar sendiri PPh pasal 21-nya dipotong, itu akan dikembalikan oleh pemberi kerja. Oh, Gitu. syukurlah ya. Iya. Udah saya udah khawatir tadi kok lebih kemana uang saya Iya, gitu. kalau misalnya dia ditanggung, maka itu sebetulnya nanti yang mengklaim kelebihan bayarnya itu, intinya kalau mengklaim kelebihan bayar yang ke pajak itu dari perusahaan sebetulnya. Oke. Ya, yang boleh kompensasi ya kalau nggak salah ya itunya. Ya. Oke, kalau misalkan kalau sudah dilakukan oleh pemotongan, kan tadi katanya sistem PPh 21 itu adalah pemotongan oleh pemberi kerja. Ya. Jadi sebaik saya nih misal contoh, saya udah dipotong PPh 21. Terus yang harus saya dan sobat bijak lakukan tuh apa? Nah, ini dia yang mungkin Apa ini kok enggak ini? Ini enggak apa iya, yang sering terlupa ya. Sering terlupa Kadang apa kawan itu bijak itu misalnya? bilangnya kan udah dipotong perusahaan gitu loh, betul, sudah iya, selesai. betul dong, Nah, udah. sebetulnya ada satu lagi kewajiban untuk kawan sobat bijak yang dilakukan adalah melaporkan SPT tahunan. SPT Nah, tahunan. lapor SPT tahunan. Tetap wajib ya berarti Tetap itu ya, wajib. walaupun sudah dipotong. Betul. Jadi kewajiban pemberi kerja atau perusahaan itu hanya melakukan pemotongan. Nah, dan melapor itu untuk laporan untuk perusahaannya sendiri. Sedangkan yang pribadi itu harus melapor masing-masing. Nah, itu kewajibannya. Dan untuk nanti di tahun 2025 kita laporan SPT tahunannya menggunakan mana ya tulisannya ya. Oh, ini ya. Menggunakan Cortex Kak Suci. Kalau dulu kan kita menggunakan e-filing ya dari Ya, DJP yang online. itu. Nah, nanti tahun 2025 atau nanti yang laporannya itu wajib disampaikan di 2026, Maret 2026, itu harus menggunakan Cortex. Dan makanya kita ada di sini itu untuk membantu sobat bijak yang mungkin pas berkunjung ke sini ya untuk aktivasi Cortex-nya. Oke. Langkah pertamanya harus aktivasi dulu Kak Suci. Karena tahun depan sudah tidak menggunakan yang DJP online. Harus ya, ini harus ya berarti. Betul, harus menggunakan aktivasi Cortex ya. dulu akun Cortex-nya melalui laman cortexdjp.pajak.go.id. Oh, jadi ini bentuknya website ya, laman Website, ya, bukan betul. aplikasi ya. Betul. Jadi kalau sampai sobat bijak dapat aplikasi yang namanya Cortex itu sudah jelas itu bukan aplikasi resmi ya, bukan DJP. Iya. Cortex DJP itu sistemnya Website. Oke. Jadi kalau misalnya ada WA mencurigakan untuk Kak Suci. Banyak loh, sering loh itu ya. Jadi Iya. lebih waspada juga. Sambil Iya. mengingatkan nih sobat bijak akan lebih waspada kalau ada penipuan-penipuan mengatasnamakan DJP. DJP Ya. betul. Jadi kalau DJP itu tidak menggunakan aplikasi ya, tapi menggunakan website. Oke. Dan ada lagi satu Kak Suci, dia harus aktifkan kode otorisasi. Kode otorisasi Nah. apa lagi? Jadi kegiatan ini bukan hanya aktivasi aja. harus Bukan hanya ditangkal. aktivasi akun Cortex, tapi dia harus membuat kode otorisasi. Otorisasi. Boleh dijelaskan mungkin secara singkat? Oke, gitu, mungkin nah apa? Gitu. betul. Kalau dulu ingat gak Suci? Suci, kalau untuk tanda tangan digital itu apa untuk DJP online? Dulu apa bentuknya? Ingat gak Kak Suci? DJP online. DJP online bukannya nggak ada Pak? Nah, ada. Harusnya. Kalau dulu itu kan pakainya e-fin. Oh, Nah. iya itu sering banget tuh biasanya kalau Lupa misalkan Evin, Februari lupa tuh, Evin. Evin mana Evin? Kayak trending topik banget Evin Betul. sepertinya. Oke, Nah, sekarang di Cortex itu sudah tidak ada e-fin lagi Kak. Oh, Jadi digantikan Maka digantilah oleh tadi? dengan kode otorisasi DJP tadi. oke. Nah, jadi tanda tangan digital itu digantikan dengan KO DJP atau bisa jadi pakai sertifikat digital yang lain boleh. Nah, jadi kan nanti kode itulah yang dianggap sebagai kita dokumen yang kita kirimkan itu sudah ditandatangani. Karena memang SPT tahunan itu wajib ditandatangani Kak untuk disampaikannya. Oh, berarti beda. Kalau seingat saya kalau di waktu lapor SPT sebelumnya nih tinggal kirim aja kan ya? Iya, cuman pakai kode OTP gitu Iya, ya. langsung kode masuk email terus Betul. masukin ke situ gitu kan ya udah selesai. Jadi sekarang beda ada. Beda. Jadi sekarang kalau sudah selesai SPT-annya, kok nggak ada lagi kode OTP itu, tapi nanti akan memasukkan semacam password atau passphrase bahasanya Kak. Paspres. Itu yang disebut dengan kode otorisasi tadi, gitu Kak.
ada hal baru ya ternyata. Iya. Jadi yang sobat bijak perlu lakukan ada dua. Yang pertama harus aktivasi Akun Cortex akun kontak sama yang namanya membuat kode otorisasi. Dan kita Oke. tunggu sampai besok kita ada di sini ya. Sambil promosi ya. Iya, Jadi kita- sebenarnya kami bertugas di sini dari tanggal hari Kamis kemarin sampai terakhir besok. Iya, betul. Jadi kalau memang kawan pajak pas lagi sobat bijak lagi jalan-jalan nih ke Mandiri Fest, pengen aktivasi akun Cortex dan bikin kode otorisasi, silahkan datang ke Ya, sini. langsung lah kita ramaikan ya. Betul, bisa ketemu Kak Suci kan? Boleh. boleh. Siap gitu Kak Suci? Oke. Jadi kalau misalkan ini untuk misalkan ada sobat bijak tadi kan ada petunjuk, misalkan ada ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Tutorialnya gimana? Tutorialnya ada di boleh kunjungi website bukan website ya, channel resmi DJP gitu ya, channel resmi DJP. Itu ada nanti di Ditjen Pajak RI kalau nggak salah. Pajak Nah, RI. nanti cari aja tutorial untuk aktivasi akun Cortex dan KO DJP. Ada. Oke. Ada semua aman lah ya. Aman, ya? aman ada semua. Oke, ini sudah nggak kerasa, ini sudah beberapa menit Iya, kita iya. ya. Sudah berapa lama kita Saking kayaknya serunya ya. ngobrolkan tentang PPH 21. Betul. Tapi yang khusus hari ini kan kita masih membahas yang tentang Pegawai tetap tadi tadi pegawai ya. tetap. Mm-mm. Mungkin nanti kita bisa lagi Kak kita Boleh. undang untuk kita bicarakan yang tadi, berarti masih ada tiga Tiga kategori lagi ya. Fokus karena kita hari ini kan kita fokusnya baru ke pegawai Pegawai tetap. tetap. Heeh. Jadi untuk kita ucapkan terima kasih dulu mungkin ke sobat bijak gitu ya. Mau Fai dulu mungkin mau terima kasih dulu. Ya, terima kasih buat sobat bijak yang udah stay tune ya di acara Lab IG hari ini. Dan mungkin saya pengen kalau misalnya kawan bijak yang ada pengen rencana ke ini acara Mandiri Fest, jangan sungkan-sungkan singgah di booth kami di booth DJP untuk bertanya-tanya konsultasi tentang perpajakan. Boleh langsung aktivasi akun Cortex dan kode otorisasi DJP tadi. Gitu Kak Suci. Kalau Kak Fai udah promosi tentang kegiatan Mandiri, saya mau promosi akun Kanwilnya ya. Ya, boleh. Kita harus ini kontennya ya Betul, kan. Jangan betul. lupa untuk sobat bijak untuk follow Instagram di Kanwil DJP Jakarta Utara @pajakjakut. Dan kita juga selain di Jan Pajak, kita juga punya channel YouTube sendiri sebenarnya di @Kanwil DJP Jakarta Utara. Oke, Gitu, siap. agar sobat bijak tidak ketinggalan informasi-informasi terkini, Oke. gitu kan. Dan harapannya dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, karena pajak yang kita bayarkan itu sangat berarti untuk pembangunan negeri tercinta dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke. Gitu. Semoga apa yang saya dan Kak Fai sampaikan hari ini bermanfaat. Jika sobat bijak misalkan ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, juga dapat menghubungi di Kering Pajak di 1500-200. Serta jangan lupa juga untuk follow medsos DJP di Ditjen Pajak RI. Gitu. Dan sampaikan juga dengan skala bentuk pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jakarta Utara itu tidak dipungut biaya. Oke. Gitu. Jadi untuk kita akhiri ya, saya Suci dan Kak Fai undur diri. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.